Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kita dilindungi oleh lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Miftahul Rahmat, biasa dipanggil Miftah, dari Universitas Singapura Bangsal Karawang. Di sini saya sudah ditemani oleh teman saya, Eko Prasetyo, sekaligus menjadi narasumber kita pada kali ini yang akan membahas tentang aktualisasi penerapan nilai-nilai kewarganegaraan di kehidupan masyarakat sebagai tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Bambang Suteja, SHMSI. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah jenis ilmu yang membahas tentang kewarganegaraan yang melibatkan partisipasi aktif belajar dalam proyek-proyek isu sosial politik, ekonomi, dan lingkungan global. Yuk langsung saja, tidak perlu menunggu lama-lama lagi. Kita akan berdiskusi langsung pada narasumber kita pada kali ini. Oke Kak, menurut Anda seberapa penting sih pendidikan kewarganegaraan bagi kita sebagai mahasiswa? Lalu alasannya mengapa? Ya, oke. Pendidikan kewarganegaraan memang sangat penting ya bagi khususnya mahasiswa, karena mahasiswa juga adalah penerus masa depan bangsa, para cendekiawan intelektual yang ada di dalamnya. Dan juga pendidikan kewarganegaraan kita ketahui bukan hanya diajarkan pada saat kita kuliah ya, tetapi juga kita juga pernah belajar PKN, bahkan mulai dari pendidikan sekolah dasar, SMP, SMA juga kita diajarkan. Karena mengapa? Karena di situ kita belajar tentang bagaimana cara kita dididik untuk mencintai tanah air kita, bagaimana cara kita menunjukkan rasa toleransi, rasa nasionalisme dan patriotisme. Dan mengapa penting? Juga sebagai mahasiswa kan, khususnya bahkan bukan hanya yang belajar PKN itu bukan hanya mahasiswa yang mengambil prodi PKN ataupun hukum, semuanya belajar PKN karena kita belajar di negara Indonesia. Tetapi kita harus bangga karena kita masih bisa belajar di dalam negeri sendiri. Kita harus bisa mengungkit lebih dalam makna dari PKN itu sendiri. Bahkan mungkin ya dari pelajar mahasiswa luar negeri yang belajar di Indonesia juga belajar mata kuliah PKN itu sendiri. Dan juga ketika kita belajar mendalami ilmu eksakta ya, misalnya teknik nuklir, kalau kita belajar PKN maka bisa disalahgunakan, misalnya bom bunuh diri. Kan itu rasa yang didapatkan di pelajaran PKN itu juga teresapi dalam diri kita sendiri. Tetapi kalau kita belajar PKN, maka kita contoh belajar membuat aplikasi berbasis Android untuk kemaslahatan umat. Itu kan, maka kita punya patokan bahwa saya juga belajar berbagai macam ilmu ya untuk menerapkan PKN itu sendiri di lapangan seperti itu. Jadi sangat penting sekali ya Kak? Ya, sangat penting. Lalu apa yang mungkin terjadi jika pendidikan kewarganegaraan tidak ada lagi di jenjang perguruan tinggi? Ya, oke. Kalau saya katakan kan yang namanya
SMA atau pendidikan menengah ke pendidikan tinggi kan itu masa transisi ya, masa transisi, masa penjurusan. Nah, kalau kita tidak belajar PKN maka otomatis pendidikan untuk rasa mencintai tanah air, rasa patriotisme dan nasionalisme itu akan terputus. Bahkan seorang yang katakannya tidak memangku bangku perkuliahan juga harus belajar PKN. Ada pelajaran PKN itu kan kita bisa menerapkan nilai-nilai, contohnya gotong royong di masyarakat kan seperti itu juga harus ada. Contohnya juga kalau kita pemilu dan itu juga harus ada pada masyarakat kita, dipelajari bagaimana cara memilih pemimpin yang baik. Itu cara PKN. Kalau PKN tidak ada maka otomatis marwah dari Indonesia itu sendiri, Pancasila itu sendiri hanya akan terputus. Yang namanya PKN itu lenyap, maka bisa jadi produk-produk hasil dari para sarjana-sarjana kita itu bahkan rasa cinta tanah airnya tidak ada. Maka nanti jadi pejabat pun akan melakukan suatu tindakan yang katakanlah merugikan negara, salah satunya korupsi itu sendiri. Nah sekarang kan korupsi sudah merajalela nih. Apakah Anda berpikir bahwa pendidikan kewarganegaraan sudah mulai lenyap? Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya bukan tidak lenyap ya, tetapi masih ada, cuma memang penerapan implementasi di lapangan juga masih sangat minim. Terutama terbukti lagi salah satunya kemarin Menteri Sosial kita ditangkap KPK ya. Jadi sebenarnya rasa malunya itu malah berkurang kan sekarang ini, bahkan sampai deda-deda para koruptor kan deda-deda karena memang hukumannya juga masih sangat ringan. Bahkan sebenarnya para koruptor itu di penjara itu ya otomatis mengeluarkan uang negara kita untuk makan juga sih. Kalau saya berpendapat mendingan kita buat itu diasingkan, contohnya ke pulau terpencil, atau juga bisa dimiskinkan sekalian, karena tidak mungkin hukum di Indonesia diterapkan hukuman mati. Padahal hukuman mati di Indonesia itu masih diterapkan pada bandar narkoba saja. Itu pun belum caranya menyeluruh karena hambatannya itu terganjal di HAM itu sendiri. Jadi HAM menghambat. Ya, HAM itu menghambat. Karena HAM menghambat, makanya hukuman di Indonesia itu ya terganjal. Dan juga sebenarnya masalah korupsi itu masalah ketidakpuasan. Bahkan yang banyak korupsi itu orang kaya justru. Orang kaya ya, orang miskin mana bisa korupsi ya. Dan juga orang yang punya jabatan. Orang kaya punya jabatan, pendidikannya tinggi. Jadinya kalau pendidikan PKN dihapuskan, maka kita justru akan banyak yang namanya bibit-bibit koruptor itu di situ. Dan juga apalagi ya sekarang ini saja yang kita tahu kan pendidikan kewarganegaraan sudah diterapkan tapi nyatanya masih banyak. Jadi mungkin kita harus perlu ekstra karena jangan sampai
PKN itu tergerus oleh tantangan dinamika yang terjadi. Jadi untuk menerapkannya di kehidupan masyarakat itu bagaimana caranya? Untuk pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Ya, oke. Menerapkan pendidikan kewarganegaraan di lingkungan masyarakat, salah satunya dimulai dari diri kita sendiri ya. Misalnya yang contoh terkecil yakni rasa toleransi umat beragama. Misalnya sekarang kan apalagi kita melihat konteksnya adalah mahasiswa itu kan berbagai macam ya, berbagai macam suku, agama, ras dan adat. Mungkin ada agama yang berbeda dari kita, maka kita harus toleransi. Karena bahkan agama saja lahir dari rasa manusia, dan dinamakan kemanusiaan. Misalnya, kan Nabi Muhammad itu kan mengajarkan nilai-nilai agama dari rasa kemanusiaan. Bahkan sampai Nabi Muhammad menyuapi orang-orang yang ada di sekitarnya yang kurang kesusahan. Itu juga termasuk dalam kategori yang namanya Pancasila itu sendiri. Karena PKN itu kan sebenarnya adalah implementasi dari Pancasila itu sendiri. Dan juga semangat gotong royong. Misalnya di lingkungan masyarakat kalau ada yang namanya kerja bakti di lingkungan masyarakat, ya kita bagaimana kita belajar mata kuliah PKN, ya kita harus terapkan rasa gotong royong, kita ke lingkungan masyarakat saling diskusi dan juga musyawarah. Kalau ada rapat di lingkungan keluarga saja ya, itu juga harus berdasarkan pada musyawarah. Jadi penerapannya itu banyak sekali. Oleh karena itu maka generasi muda sekarang ini harus berbekal yang namanya pendidikan kewarganegaraan agar seorang itu tidak memberontak dari yang namanya Indonesia itu sendiri. Selain juga kita belajar PKN, kita harus belajar ilmu agama juga, karena belajar ilmu spiritualnya ya, karena dinamika tantangan kita itu sendiri malah di spiritualnya, karena fondasi dari orang itu ya spiritual. Jadi harus seimbang antara ada kebangsaan dan agama juga ya Kak. Ya oke, berarti kebangsaannya seimbang, agamanya juga seimbang. Nanti kalau sudah seperti itu maka timbul rasa yang namanya cinta tanah air itu kan sebagian dari iman. Itu seperti itu. Bahkan nanti selain ada dua rasa itu sendiri, kita harus punya yang namanya skill belajar ilmu eksakta atau ilmu sosial itu juga perlu. Karena bahkan kita belajar dari Soekarno saja, Soekarno itu seorang insinyur teknik, beliau teknik sipil ya, sipil ITB, arsitek ya, beliau seorang arsitek. Tapi kalau saya berpendapat kalau Soekarno itu ingin jadi orang kaya, mending meneruskannya ke arsiteknya. Tapi beliau punya rasa cinta tanah air yang sangat tinggi, jadi beliau terjun ke politik, ke urusan bangsa. Jadi sampai sekarang ini ya nama Soekarno tetap baru. Jadi mari kita anak muda generasi masa kini jangan sampai kita misalnya belajar ilmu sains, ilmu sosial, ilmu teknik apa jadi orang apapun, jangan sampai lupakan Indonesia atau bahkan melupakan agamanya juga. Itu jangan sampai, apalagi kalau kita mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri, jangan lupa tanah air.
kalau disuruh pulang ya kembalilah ke Indonesia. Karena walaupun gajinya di Indonesia sangat dikit, ya karena kita lihat orang Indonesia itu kebanyakan ibaratnya mencarinya materi sih ya. Jadi sebenarnya kebutuhan manusia terbatas, lebih adalah hawa nafsu. Jadi kesimpulan pada perbincangan kali ini, kita sebagai generasi muda perlu adanya belajar pendidikan kewarganegaraan serta mengimplementasikannya pada kehidupan masyarakat agar dapat menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan dan cinta tanah air kita, sehingga Indonesia akan lebih maju dan makmur ke depannya. Ya, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.